Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin selesai melakukan jihad dengan Bani Mustalik. Karena lelah dan penat, kemudian kaum muslimin beristirahat di satu tempat. Namun tiba-tiba keributan terjadi, membesar sampai isu kesukuan antara Ansor dan Muhajirin muncul. Padahal perkaranya hanya sepele, yaitu perselisihan tentang air wudhu. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk berdiri dan bergegas kembali ke Madinah. Singkat cerita, kemudian kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat tiba di Madinah. Mengapa Rasulullah SAW ingin segera tiba di Madinah tanpa menyelesaikan terlebih dahulu keributan yang terjadi antara Ansor dan Muhajirin? Padahal mereka-mereka inilah inti dari kekuatan kaum muslimin saat itu di Madinah. Rupanya Rasulullah SAW menginginkan agar Ansor dan Muhajirin, kalangan para sahabat, untuk mengingat kembali sejarah bagaimana mereka dipersaudarakan oleh akidah Islam di Madinah pada saat hari pertama Rasulullah SAW tiba hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian sikap Ansor dan Muhajirin setiba dari perjalanan tersebut berubah drastis. Yang tadinya mereka ribut karena hal sepele, kemudian mereka saling menangis dan meminta maaf satu dengan yang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tidak lain ini karena sejarah yang ingin dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada benak Ansor dan Muhajirin bahwa mereka dipersatukan oleh akidah Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, sejarah bukan sekedar romantisme untuk kita kenang, untuk kita ingat-ingat sebagai bagian dari kenangan masa lalu. Lebih dari itu, sejarah bisa merubah keadaan kaum muslimin dari satu kondisi ke kondisi yang lain, karena sejarah memotivasi kaum muslimin untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab maka hadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah tersebut terdapat ibrah, pelajaran bagi mereka-mereka yang memiliki akal. Al-Quran bukanlah cerita-cerita masa lalu, tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sejarah dan kisah-kisah masa lalu, kebesaran Islam, peradaban Islam bukan sekedar romantisme sejarah untuk kita kenang, tangisi, semangati. Lebih dari itu, kita berharap dengan sejarah kaum muslimin bisa bangkit, peradaban Islam bisa muncul, sehingga kaum muslimin bisa kembali memimpin dunia dan memberikan kebaikan dunia wal akhirah kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kaum muslimin. Insya Allah di tema-tema berikutnya kita akan kembali membahas tentang sejarah-sejarah umat Islam, peradaban umat Islam, agar kita bisa mengambil pelajaran dari peradaban umat Islam, sehingga kita bisa menjadi bagian dari umat Islam yang menegakkan peradaban Islam, yang membangun peradaban Islam untuk kehidupan seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua yang kita lakukan dan memberikan ganjaran pahala berlipat bagi kita semua. Demikian, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.